Kalau kita melihat gaya hidup Presiden Amerika Serikat yang terpilih, Donald Trump, apa yang ada di benak Anda? Pernahkah Anda bertanya-tanya berapa jumlah uang yang ada dalam rekeningnya saat ini? Mengingat ia memiliki sejumlah properti mewah, bahkan berlapis emas. Mungkin harta kekayaan Trump tidak ada apa-apanya dibanding beberapa orang yang akan diulas di sini. Tahun lalu tercatat ada 15 keluarga kaya di dunia, yang jumlah kekayaannya sangat luar biasa. Sebagai keluarga kaya raya, rata-rata mereka tidak menikmati harta mereka bagi dirinya sendiri. Mereka juga membagikan uang mereka untuk amal. Berikut 15 keluarga kaya di dunia. Urutan ke-15, keluarga Ciara Fanon. Jumlah kekayaan keluarga ini diperkirakan mencapai 28 miliar US dollar atau sebesar 373 triliun rupiah. Keluarga Ciara Fanon berasal dari Thailand. Pada 1921, dua bersaudara dari keluarga ini, yaitu Chia Ek-chor dan Chon Chai-ron, memulai sebuah toko benih. Mereka mengimpor bibit dari Cina dan menjualnya kembali kepada petani Thailand. Saat ini, toko benih tersebut telah menjadi salah satu produsen pakan ternak terbesar di dunia di bawah bendera grup Chai-ron Pokpan atau CP. Anak Chia Ek-chor telah melebarkan sayap mereka dengan menjadi operator telekomunikasi terbesar ketiga di Thailand. Di Asia, keluarga ini menempati urutan kedua sebagai keluarga terkaya. Urutan ke-14, keluarga Pritzker. Keluarga ini diperkirakan memiliki kekayaan 29 miliar US dollar atau sebesar 380 triliun rupiah. Dan Anda perlu tahu bahwa Pritzker adalah pemilik dari Hyatt Hotel, residensi, dan juga resort. Bisnis keluarga Pritzker bermula pada tahun 1957 ketika Jay Pritzker membeli Hyatt House di Bandara Internasional Los Angeles, Amerika Serikat. Jay bekerja keras bersama kakaknya, Donald. Hingga kemudian pada 1968 lahirlah Hyatt International Corporation. Keluarga ini berada di posisi 14 di dunia. Namun, di Amerika Serikat menempati posisi ke-7. Hotelnya tersebar tak cuma di Amerika Serikat, tapi juga di Indonesia, India, Cina, Korea, dan kota-kota besar lainnya di dunia. Urutan ke-13, keluarga Sabanci. Kekayaannya diperkirakan mencapai 30 miliar US dollar atau sebesar 400 triliun rupiah. Sabana merupakan keluarga terkaya di Turki yang memulainya dari Sabanci Holding pada 1930-an. Saat itu, Haji Omer Sabanci memulai sebuah perusahaan tekstil yang kemudian diperluas untuk industri lainnya. Bahkan, beberapa anggota keluarga Sabanci telah mendirikan perusahaannya sendiri. Salah satunya Demsah dan Esas Holding yang memiliki Pegasus Airlines. Cucu Haji yang bernama Guler saat ini merupakan perempuan pertama dalam keluarga yang menjalankan perusahaan. Dialah yang memiliki kekayaan terbesar dalam keluarga, yang menempatkan sebagai konglomerat terbesar kedua di Turki. Guler yang juga presiden dan pendiri Universitas Sabanci dan Sabanci Foundation masuk dalam top 100 power woman di majalah Forbes. Urutan ke-12, keluarga Lee. Jumlah nominal kekayaannya sama dengan keluarga Sabanci. Nama Lee tidaklah asing sebagai salah satu konglomerat Asia. Dialah penghasil merek Samsung. Perusahaan Korea Selatan ini telah menjadi salah satu yang paling sukses. Tidak hanya di Asia, tapi juga di seluruh dunia. Sekitar 8 dekade lalu, Lee Byung-chul mendirikan sebuah perusahaan perdagangan yang sederhana, yang kini tumbuh dan berkembang mulai dari elektronik, makanan, dan juga hiburan. Urutan ke-11, keluarga S.C. Johnson. Sama dengan keluarga sebelumnya, kekayaan keluarga ini juga mencapai 30 miliar US dollar. S.C. Johnson merupakan keluarga terkaya ke-6 di Amerika Serikat, yang memiliki perusahaan keluarga yang bernama S.C. Johnson. Perusahaan ini fokus pada produk pembersih. Perjuangan keluarga ini dimulai 1880-an ketika Samuel Curtis Johnson Senior memulai sebuah perusahaan pembersih lantai. Saat ia meninggal, anaknya mengambil ahli bisnis tersebut.
Tetapi ketika anaknya meninggal, ia tidak meninggalkan wasiat apapun. Kemudian, kepemilikan SC Johnson dibagi antara dua cucu. Cucu pertama, Herbert Fritz Johnson III, yang saat ini bertindak sebagai CEO perusahaan. Urutan ke-10, keluarga Bettencourt. Jumlah kekayaan keluarga ini mencapai 360 miliar US dollar atau sebesar 480 triliun rupiah. Salah satu perusahaan keluarga Bettencourt adalah L'Oreal. Pada 1907, Eugene Schuller memulai bisnis legendaris ini. Setelah ia meninggal, putrinya Liliana Bettencourt mengambil alih, namun tidak menjalankan perusahaan ini lagi karena menderita demensia. Liliana Bettencourt bukan hanya terkaya di Perancis, ia juga janda dan perempuan terkaya di dunia. Ia memegang seluruh total aset keluarganya. Urutan ke-9, keluarga Arnault. Bernard Arnault merupakan pemilik saham terbesar dari website Alux. Selain itu, Arnault juga memiliki Dom Perignon, Louis Vuitton, Tag Heuer, dan Bulgari. Dalam usianya 67 tahun, Bernard masih bertindak sebagai chairman dan CEO dari perusahaan LVMH. Kekayaannya mencapai 390 miliar US dollar atau sebesar 520 triliun rupiah. Urutan ke-8, keluarga Cox. Pada 1898, James M. Cox membeli Dayton Evening News. Itulah awal mula bisnis kekaisaran Cox. Saat ini, cucu James mengambil alih bisnis keluarga. Ia memiliki dan menjalankan Cox Enterprises, yang meliputi Cox Communication dan Cox Media Group. Keluarga Cox juga mengambil tantangan pasar otomotif. Di bawah Cox Enterprises, mereka menjalankan sebuah situs web untuk perdagangan mobil, yang disebut autotrader.com. Jumlah kekayaan keluarga ini mencapai 410 miliar US dollar atau sebesar 546 triliun rupiah. Urutan ke-7, keluarga Cargill Macmillan. Keluarga ini diperkirakan memiliki aset sebesar 490 miliar US dollar atau sebesar 654 triliun rupiah. Cargill Inc. merupakan perusahaan swasta terbesar di Amerika Serikat. Produk dan layanan mereka berkisar mulai dari bioindustri, energi, pertanian, makanan dan minuman, serta segala keperluan farmasi. William W. Cargill memulai kerajaan bisnisnya pada 1865. Anaknya John Macmillan kemudian mengambil alih bisnis tersebut pada 1909. Urutan ke-6, keluarga Slim Helou. Keluarga ini memiliki total kekayaan hingga 520 miliar US dollar atau sebesar 693 triliun rupiah. Carlos Slim Helou merupakan orang terkaya di Meksiko dan berada pada peringkat keempat dalam daftar miliarder Forbes 2016. Ia memiliki kekayaan sekitar 47 juta US dollar atau sebesar 60 triliun lebih. Selain perusahaan telekomunikasi, Carlos juga memiliki saham terbesar dari New York Times, yaitu 17%. Ia juga membeli saham mayoritas perusahaan besar lainnya di Amerika Selatan, seperti Grupo Carso dan Grupo Financiero in Bursa. Carlos bukan hanya orang terkaya di Meksiko, tetapi juga salah satu orang yang terkuat di dunia. Tahun lalu, Forbes menobatkannya sebagai 15 orang paling kuat di dunia. Urutan kelima, keluarga Mars. Produk Mars seperti Snickers dan M&M tak hanya populer di Amerika Serikat, tapi juga di seluruh dunia. Frank Mars memulai perusahaan permen dan menjualnya dari dapur kecil pada 1911 loh guys. Sekitar 18 tahun kemudian, anaknya Forrest bergabung. Kini, keluarga yang memiliki aset 780 miliar dolar Amerika atau sekitar 1000 triliun rupiah lebih ini juga merupakan produsen makanan hewan seperti Pedigree dan Whiskas. Urutan keempat, keluarga Koch. Koch Industry adalah perusahaan swasta terbesar kedua di Amerika setelah Cargill Inc. yang dibahas sebelumnya. Tapi dalam hal jumlah kekayaan, Koch memiliki lebih banyak daripada Cargill, yaitu 820 miliar US dollar atau sebesar 1093 triliun rupiah. Koch memiliki industri minyak dan bensin.
yang dimulai pada 1920 ketika Fred C. Koch mengembangkan metode baru untuk menyempurnakan minyak mentah menjadi bensin. Saat ini, Koch Industri menjalankan berbagai macam bisnis, seperti makanan, properti, pakaian, transportasi, dan bahan bakar. Secara total, perusahaan ini memproduksi 16 jenis barang. Koch bersaudara mewarisi perusahaan ayahnya, Fred, yang juga dikenal karena aktivitas politiknya. Urutan ketiga, keluarga Walton. Ketika sebagian besar keluarga kaya menjalankan berbagai bidang bisnis, keluarga Walton hanya memiliki satu bisnis, yaitu retail terbesar di Amerika Serikat, yaitu Walmart. Sam Walton dan saudaranya James Budd mendirikan bisnis retail pada 1962. Setelah kedua bersaudara Walton meninggal, Walmart diambil alih oleh anak-anak mereka, 2 putra Sam dan 1 putri dan 2 anak perempuan Budd. Saat ini, generasi ketiga Waltons bertanggung jawab sebagai direktur dan dewan komisaris bersama Kevin Systrom, co-pendiri Instagram, dan Marissa Mayer, CEO dari Yahoo. Forbes menobatkan Walton sebagai keluarga terkaya di Amerika Serikat dengan jumlah kekayaan bersihnya mencapai 1.300 miliar US dollar atau sebesar 17 kuadriliun rupiah. Urutan kedua, keluarga Al Saud. Anggota keluarga Al Saud pertama adalah Muhammad bin Saud, yang merupakan pendiri negara pertama Arab Saudi, Emirate of Diriyah. Sekarang keluarga ini memiliki ribuan anggota dan memiliki kekayaan tak terhingga. Diperkirakan sekitar 1,4 triliun US dollar atau sebesar 152 kuadriliun rupiah. Beberapa anggota keluarga Al Saud tercantum dalam daftar miliuner Forbes. Peringkat tertinggi dalam daftar itu adalah Pangeran Al-Walid bin Talal. Saat ini ia merupakan orang terkaya ke-41 di dunia dengan jumlah kekayaan mencapai 19 miliar US dollar atau sebesar 259 triliun lebih. Melalui Kingdom Holding Co., Pangeran Al-Walid memiliki banyak saham di banyak perusahaan di seluruh dunia, seperti Twitter dan Four Seasons Hotel dan Resorts. Tahun lalu, ia meluncurkan saluran berita TV di Bahrain Al-Arab, yang kemudian ditutup beberapa jam setelah peluncuran. Urutan pertama, keluarga Rothschild. Inilah peringkat teratas keluarga terkaya di dunia 2016. Jumlah total kekayaannya mencapai 10 triliun US dollar atau sekitar 133 kuadriliun rupiah. Kekuasaan The Rothschild berawal pada tahun 1760-an. Ketika Mayer Amschel Rothschild mendirikan sebuah bank di Jerman, di mana keluarga tersebut berasal. Saat ini, Rothschild & Co. merupakan salah satu dinasti perbankan terbesar di dunia. Keluarga Rothschild lah yang menggerakkan roda perekonomian global. Mereka adalah penguasa dunia yang sesungguhnya. Nah, jadi itu guys keluarga-keluarga terkaya dan terkuat di dunia. Anyways, jangan lupa tinggalkan komen, like, dan juga subscribe ya guys. Cukup sampai di sini ya video hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.